Haleluya. Shalom. Bertemu kembali dengan saya Pastor Steven, sahabat-sahabat CTH Ministry dimanapun saudara berada hari ini. Saya berdoa saudara semua dalam keadaan yang baik dan sehat dan tidak kurang satu apapun saudara. Meskipun mungkin hari ini ada yang mungkin sakit, mungkin ada yang mengalami hal yang tidak enak. Karena memang hari-hari ini saudara kita lihat bangsa kita mengalami hal yang luar biasa di mana pandemi corona yang ada hari ini saudara, wabah yang semakin hari meningkat saudara, dan memaksa bangsa kita untuk mengadakan PPKM dan akhirnya membuat dampak yang luar biasa ekonomi masyarakat dan menjadi drop, bahkan mungkin banyak orang-orang yang di PHK, banyak orang-orang yang merugi dalam perusahaan, dalam berjualan dan lain-lainnya saudara. Tetapi saudara, saya hari ini mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan buat saudara, supaya hari-hari ini saudara jangan menjadi takut, menjadi khawatir, sebab saya percaya sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, pasti tidak pernah ditinggalkan. Haleluya. Saudara, saya akan membagi satu renungan yang hari ini berjudul tentang komitmen. Saudara, mari kita buka firman Tuhan di dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-36. Tapi kita sebenarnya baca saudara di ayat 21, tapi saya singkat saja. Kita langsung baca ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, "Jangan takut, percaya saja." Sekali katakan, Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja." Saudara, kalau kita lihat dalam kisah ini adalah di mana Yesus menyembuhkan kepala rumah ibadah, yaitu Yairus, bernama Yairus. Saudara lihat ketika Tuhan baru sampai menyeberang dari Danau Galilea atau dari Genesaret, saudara, orang yang kerasukan, ketika Tuhan baru sampai, ketemulah dia dengan kepala rumah ibadah ini, yaitu Yairus. Dia memohon dengan sangat saudara untuk anaknya disembuhkan. Saudara lihat ketika sampai di situ, anaknya sudah meninggal. Anaknya yang sakit keras sudah tidak ada lagi. Begitu pengharapannya, begitu dia sangat berharap kepada Yesus, tapi kenyataannya anaknya sudah. Tapi disinilah poinnya saudara. Ketika berkata bahwa anaknya sudah meninggal, percuma engkau datang bersama Tuhan Yesus. Disitulah Tuhan berkata saudara, jangan takut, percaya saja. Haleluya. Saudara, kita lihat ayat ini. Kita lebih dalam. Kenapa diberikan judul komitmen? Saudara, kita lihat. Saya merenungkan, saya lihat dalam ayat ini, saudara. Dengan jelas Tuhan berkata, dia bilang jangan takut. Jangan takut saudara. Artinya saudara dalam terjemahan yang lain lebih dalam itu berkata bahwa Tuhan berkata seperti itu, jangan takut bahwa aku berkomitmen untuk menolong. Haleluya. Saudara, kita lihat dari arti kata komitmen adalah diambil dari akar kata Latin, dari bahasa Latin, yaitu komit. Artinya itu adalah mempercayakan, mempersatukan, atau menghubungkan, saudara. Jadi cuma ada satu kalimat di sana, mempercayakan. Nah, sedangkan komitmen artinya adalah apa, saudara? Berjanji atau bersumpah. Jadi saudara, kalau kita orang menikah ya, khususnya dalam kekristenan, sebelum dia menikah dia membuat satu perjanjian, satu komitmen di hadapan Tuhan, setia, sama-sama sepakat untuk apa saudara, setia sampai mati, baik sakit maupun sehat, baik senang maupun duka. Nah, artinya hari ini juga saudara, Tuhan mau berbicara tentang hal yang luar biasa.
Tuhan bukan berkata jangan takut, percaya saja atau tidak melakukan apa-apa, saudara. Enggak. Tapi kita lebih dalam lagi, saudara. Ya, kita lihat ya. Pertama, saya lihat di sini bahwa dalam arti kata komitmen, supaya kita hari-hari ini, supaya kita percaya sama Tuhan dan tidak goyah iman kita. Yang pertama adalah, saudara lihat, di situ ada kata sepakat. Tuhan kasih ketika Darius melihat Yesus dan dia minta tolong sama Tuhan, dan Tuhan katakan aku mau menolong. Artinya ketika Tuhan jalan itu ada kesepakatan bersama, saudara. Artinya Yesus memberikan kata sepakat atau setuju bersama-sama antara Tuhan dan Yairus atau manusia. Saudara, kesepakatan ini bukan hanya terjadi pada zamannya Yesus, tetapi ketika kita mundur lebih belakang, ketika Abraham melihat di mana Sodom dan Gomora mau dihancurkan, Tuhan memberitahu Abraham di pasal Kejadian yang pasal ke-18 ayat yang ke-24 sampai 32. Saudara boleh baca di sana. Tuhan berkata Abraham, aku mau mentunggal balikan Sodom dan Gomora. Disitulah Abraham membuat kesepakatan sama Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 orang yang percaya kepada Engkau dan hidup benar, maukah Kau mengampuni Sodom dan Gomora? Tuhan bilang, mau. Tapi saudara, apa yang terjadi? Kita tahu bersama cerita ini, sampai 40, 30, 20, 10 orang tidak ada yang percaya sama Tuhan. Yang percaya cuma 4 orang. Lot, istrinya dan 2 anaknya. Dan itu juga istrinya jadi tiang garam. Jadi saudara, ketika Tuhan, Abraham membuat kesepakatan dengan Tuhan, tapi manusia tidak bisa memenuhinya. Dan inilah akhirnya terjadi. Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Tapi berbeda, saudara, ketika kejadiannya tentang bagaimana Yunus diputus Tuhan untuk menyelamatkan atau memperingati bangsa Niniwe. Ya, saudara lihat bagaimana kesepakatan Tuhan dengan bangsa Niniwe, orang-orang Niniwe. Apa yang terjadi, saudara? Ketika Niniwe mendengar firman Tuhan dari Yunus, Yunus berkata, ketika kau bertobat, berbalik, maka raja yang mendengar itu, saudara, langsung berpuasa semua, dan mereka berbalik dan memohon Tuhan supaya membatalkan. Saudara, apa yang terjadi? Ketika ada kesepakatan, ketika mereka setuju dan bertobat, perhatikan firman Tuhan di Yunus 3 ayat 1-10, di sana dikatakan Tuhan menyesal dan Tuhan tidak jadi melakukan apa yang sudah direncanakannya atau dirancangnya untuk Niniwe. Saudara, puji Tuhan, saya diberkati dengan firman Tuhan hari ini, saudara. Lihat, kalau engkau punya komitmen sama Tuhan dan Tuhan juga berkomitmen hari ini, jangan pernah takut, saudara. Karena apa, saudara? Dia pegang janjinya. Seperti kedua contoh yang tadi. Ketika orang yang tidak mau berpegang pada janji Tuhan, dia tidak mau mengalami pertobatan, maka tidak diselamatkan. Tetapi orang yang pegang dengan janji Tuhan, orang yang mau dengar perkataan Tuhan, maka akan diselamatkan, saudara. Seperti bangsa Niniwe. Sebab itu, saudara, inilah hal yang pertama dari komitmen yang ada. Sebab itu, saudara, ayo saya ajak hari ini, kita mau komitmen sama Tuhan. Amin. Kita mau buat satu sepakat hari ini. Kalau orang di luar bilang, aduh bahaya di luar, ekonomi sudah mulai nih, tapi kita mau berkata tidak. Tapi kita mau berkata, Tuhan, saya sanggup memulihkan. Dan kita mau setuju dan kita bilang, katakan amin buat firman Tuhan. Amin. Hari ini, saudara, biarlah kita mau melihat bahwa dalam firman Tuhan hari ini komitmen yang ada, kita mau sepakat dulu sama Tuhan. Amin. Ada kesepakatan Tuhan, saudara, antara manusia dan Tuhan. Kita lihat Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama. Ini luar biasa. Saya bacakan buat saudara 1-10 tentang berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan
dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Lihat saudara, kalau kau mendengarkan suara Tuhan dan memperhatikannya dan kau mengikutinya, pada hari ini akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhanmu. Haleluya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Puji Tuhan, diberkati saudara. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakini anak lembu sapimu dan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Haleluya. Saudara lihat, orang yang punya kesepakatan sama Tuhan, orang yang punya komitmen sama Tuhan, dan Tuhan juga pasti melakukan hal yang luar biasa. Kau lakukan bagianmu, Tuhan lakukan bagian Tuhan. Dan Tuhan lihat, ketika kau setia mendengarkan firman Tuhan, kau setia kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati engkau. Seperti firman Tuhan hari ini, diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Haleluya. Dimanapun saudara berada, saudara dalam perlindungan Tuhan. Tuhan akan membiarkan musuhmu dan maju perang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari di depanmu. Puji Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu saudara. Haleluya. Katakan apa? Ke atasmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Wah, saudara jangan takut. Kalau orang yang punya komitmen, gak pernah takut saudara, karena sudah taken kontrak. Kalau komitmen dengan manusia, kesepakatan sama manusia bisa gagal, bisa dihianati. Tapi komitmen dengan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Haleluya. Kita baca lagi saudara. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhanmu. Saudara lihat, Tuhan memberkati engkau di negeri di mana kita tinggal hari ini, Indonesia. Kita berdoa buat Indonesia, supaya Indonesia saudara boleh dipulihkan. Haleluya. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika kau berpegang pada perintah Tuhan, perhatikan saudara, berpegang, sepakat saudara hari ini, kita setuju, Tuhan saya mau melakukan firman Tuhan, dan hidupmu menurut jalan yang ditunjukkannya, maka bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Puji Tuhan. Saudara, di bagian pertama dalam judul khotbah saya hari ini saudara, atau renungan hari ini adalah komitmen, yaitu kesepakatan. Haleluya. Saudara, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang hari ini. Percaya sama Tuhan. Di firman Tuhan katakan, percaya saja, pasti Tuhan menolong. Haleluya. Ayo buat kesepakatan hari ini. Kita tahu darahnya sudah selamatkan saya dan saudara. Dia mati di kayu salib, dia tebus dosa saudara dan saya. Dan itu adalah karya Tuhan yang luar biasa. Dia sepakat dengan Bapa di sorga, mati di kayu salib untuk tebus saya dan saudara. Sebab itu saudara, ayo, jangan takut. Tuhan berkomitmen untuk menolong saudara. Puji Tuhan. Kita akan melanjutkan lagi khotbah kita nanti saudara, di poin yang kedua dan ketiga, di mana dalam komitmen ada jangan takut dan kesetiaan. Oke, saudara, biarlah kita semua hari ini jaga kesehatan, jaga sesuai pemerintah saudara, jaga jarak dan seterusnya. Jangan lupa saudara pakai masker. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi di CTH Ministry yang ada saudara, dalam renungan bagian yang kedua tentang komitmen. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.